Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Titus 2 ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul menguasai diri. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk pada pembahasan renungan firman ini, saya mau bawa saudara melihat pengertian penguasaan diri atau menguasai diri terlebih dahulu. Jadi orang yang menguasai diri atau penguasaan diri itu adalah kemampuan untuk menahan, mengekang, dan menjaga diri sendiri dari dosa agar tidak diperbudak oleh dosa, agar hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi dia akan mengekang diri untuk tidak melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itu orang yang menguasai diri. Dan kita mau lihat saudara, mengapa firman hari ini suruh supaya kita menasehati anak-anak muda, orang-orang muda untuk menguasai diri dalam segala hal. Bahkan untuk saudara dan saya, kita mau lihat, saya punya 4 poin yang Tuhan berikan untuk saya share bagian ini buat saudara. Bagaimana orang yang menguasai diri, dan ada 4 hal positif, 4 keuntungan saudara dan saya menguasai diri dalam segala hal. Kita mau lihat yang pertama, Galatia 5 ayat 23. Di sana intinya berkata, salah satu buah Roh Kudus adalah penguasaan diri. Jadi ketika saudara dan saya menguasai diri dalam segala hal, itu menunjukkan tanda yang positif bahwa ada buah Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Jadi ketika seseorang bisa menguasai diri dalam segala hal, itu menunjukkan di dalamnya ada buah Roh Kudus. Ingat, kalau saudara dan saya berbuah dari Roh Kudus, maka Alkitab berkata dalam Galatia 5, kalau saudara baca itu, kita akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi yang tidak, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah jika berbuah daging. Jadi salah satu keuntungan saudara dan saya menguasai diri, kita menghasilkan buah roh, dan itu kita akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang kedua saudara dan saya bisa lihat dalam Amsal 16. Amsal 16 ayatnya yang ke-32 bagian B berkata begini, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi ketika seseorang menguasai dirinya dalam segala hal, orang ini dianalogikan seperti orang yang melebihi seseorang yang merebut kota. Maksudnya apa? Orang yang menguasai diri itu dalam segala hal, dia memiliki kekuatan untuk mengalami kemenangan dalam setiap tantangan. Jadi dia bisa melebihi orang yang merebut kota. Perlu kekuatan dan kemudian mengalami kemenangan. Ketika saudara dan saya menguasai diri dalam segala hal, ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kita, dan ada kemenangan yang Allah berikan untuk kita bisa merebut sesuatu dengan cara Tuhan melalui kemenangan yang Allah berikan bagi kita ketika kita menguasai diri dalam segala hal. Yang ketiga, keuntungan orang yang menguasai diri itu kita bisa lihat dalam Amsal 25 ayat 28.
Ayatnya berkata begini, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sekarang saya balikin ya saudara. Kalau orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya, sebaliknya orang yang dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang tidak bisa roboh temboknya. Maksudnya apa? Artinya ketika saudara dan saya bisa menguasai diri dalam segala hal, kita seperti kota yang tidak mudah dirobohkan. Kita seperti orang yang tidak mudah jatuh dalam tantangan dan serangan apapun juga. Ingat, waktu saudara dan saya bisa menguasai diri dalam segala hal, orang tidak bisa menjatuhkan kita. Orang tidak bisa membuat kita hancur ketika kita menguasai diri dalam segala hal. Oleh sebab itu penting saudara dan saya perlu menguasai diri ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak mudah dalam hidup ini. Dan percayalah, firman ini menjamin kita akan menjadi orang-orang seperti kota yang tidak mudah roboh temboknya. Kita akan kuat dan tetap bertahan. Ingat, kuat dan tetap bertahan dalam segala serangan. Yang keempat, dan ini yang terakhir. Yang keempat, ini yang terakhir. Kita bisa lihat di dalam 1 Petrus 4 keuntungan dari orang yang menguasai diri. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi kalau orang yang menguasai diri dalam segala hal, dia pasti bisa tenang dan dapat berdoa. Ingat, ketika saudara dan saya bisa dapat berdoa, maka kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan di dalam doa itu. Kekuatan supranatural. Waktu saudara dan saya menguasai diri, kita akan dibuat menjadi tenang dan kita bisa berdoa, terkonek dengan Tuhan. Dan jikalau saudara dan saya terkonek dengan Tuhan dalam doa, percayalah, saudara dan saya tidak akan mudah dijatuhkan. Saudara dan saya tidak akan mudah dirobohkan. Saudara dan saya tidak akan mudah hancur. Saya ulang, waktu saudara dan saya bisa menguasai diri dalam segala hal, kita akan dibuat menjadi tenang dan kita bisa berdoa. Ketika kita bisa berdoa dan terkoneksi dengan Tuhan, ingat, kita tidak mudah dirobohkan. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam tantangan, di dalam badai, di dalam masalah, di dalam persoalan. Kita akan menjadi orang yang kuat secara rohani. Kita akan menjadi orang yang kuat di dalam tantangan terhadap keluarga, tantangan terhadap pekerjaan dan pelayanan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang tetap kuat ketika tantangan itu menyerang kesehatan dan keuangan kita. Kita akan menjadi orang yang tetap kuat dan terus terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami keuntungan dari menguasai diri dalam segala hal. Amin.